Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan adik-adik yang ada di rumah. Kembali bertemu dengan saya dalam renungan singkat dalam ibadah rumah memperingati kenaikan Yesus Kristus. Untuk itu, adik-adik yang terkasih, Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak, saya harap kita semuanya hari ini dalam keadaan sukacita, dalam keadaan baik-baik saja tanpa kekurangan suatu apapun. Sembari kita mengingat bahwa kisah yang dinarasikan oleh Lukas merupakan kisah yang sangat luar biasa untuk kita simak kembali. Mungkin adik-adik semuanya sangat hafal dengan cerita ini. Cerita bagaimana Tuhan Yesus dengan secara menakjubkan terangkat ke surga. Bisa dibayangkan dong, tanpa memiliki sayap seperti superhero lainnya, tiba-tiba terangkat begitu saja. Dan kisah ini juga membuat saya takjub sedari dulu ketika saya masih berada di bangku sekolah minggu. Saya berimajinasi, kok bisa ya Yesus yang katanya hanya sebuah anak tukang kayu, tapi bisa begitu sedemikian rupa menjadi sangat luar biasa. Mungkin sampai saat ini kita juga bertanya hal yang sama. Namun jawaban tidak memuaskan terkadang. Ya namanya Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, ya pasti bisalah. Karena setiap ayat yang ada harus digenapi oleh Allah sendiri. Dan itulah kenyataannya. Banyak hal yang menarik yang dikisahkan khususnya untuk hari ini. Dan sebelum sampai ke kisah terangkatnya Yesus ke surga, kita diingatkan di sana dalam pernyataan di ayat yang ke-6 ketika para murid bertanya kepada Yesus, "Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan kami?" Kerajaan Israel pada saat itu. Tentang permohonan dalam wujud sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu jawaban. Karena mereka tahu Yesus pasti bisa melakukan pemulihan. Tapi yang menariknya, pertanyaan itu tidak serta-merta diberikan jawaban yang pasti oleh Yesus. Mereka kemudian dibingungkan dengan pernyataan-pernyataan Yesus. Pemulihan yang seperti apa kalau kita bisa bertanya atau kita hubungkan dengan kondisi sekarang ini? Kita mungkin merasa tepat atau kok hampir sama ya kondisinya. Karena situasi seperti ini juga butuh pemulihan, Bapak Ibu, saudara-saudari. Pemulihan dari corona yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Pemulihan dari ketidakamanan karena maling dan begal yang berkeliaran. Cukup kompleks. Dan ini yang membuat kita bertanya, sampai kapan ini akan terus terjadi? Dalam kondisi yang tidak pasti, kita dituntut untuk terus mawas diri. Dalam kondisi yang tidak pasti, kita mencoba mencari jawaban yang memang tidak terjawab hingga saat ini. Kapan ini berakhir? Banyak orang yang memprediksi akhir Juni ini. Malah ada yang menyatakan mungkin akhir tahun, semakin panjang waktunya. Tetapi apapun itu, dalam ketidakpastian, dalam kondisi yang tidak nyaman karena ketidakamanan, dalam kegalauan kita, Yesus selalu menguatkan. Dan ini terlihat dalam ayat yang ke-8. Ia menyatakan, "Tapi kamu, jika kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Ketidakpastian, namun diberikan kekuatan ketika Roh Kudus turun di atas kita semuanya. Kuasa seperti apa? Sesuai dengan tema kisah yang belum berakhir. Kuasa untuk menyelesaikan kisah yang dimulai. Kisah bersama mengimani Yesus
yang selalu mengingatkan kita untuk terus menjadi saksinya dalam kehidupan kita. Kisah yang mengingatkan kita di awal pernyataan tadi, pemulihan bagi sesama. Maka ketika kita bersama-sama percaya, mengimani bahwa Yesus yang juga bekerja dalam suasana kondisi yang kompleks saat ini akan menyertai kita dan memberikan kuasa bagi kita untuk melanjutkan kisah itu pula. Kisah yang dimana kita diberikan kasih sebagai dasar untuk saling mencintai. Kasih yang menjadi dasar untuk menumbuhkan motivasi bagi sesama manusia, sesama orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan penguatan, bukan penghakiman atau caci maki. Kisah yang selalu menuntun kita untuk terus menghidupi, menjadi seorang pemulih. Untuk itu, undangan kepada kita, tuliskanlah kisah kita sendiri. Kisah yang mungkin tidak luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi setidaknya kisah ini bisa memberikan kekuatan yang sederhana saja, menjadi pemulihan bagi mereka yang mengenal kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik kakak semua yang ada di rumah dan dimanapun berada, mari kita perlengkapi diri dalam menghadapi situasi yang saat ini sedang terjadi. Sekompleks apapun itu, teruslah kuat dan jangan pernah lari. Dengan terus bergaul erat karena kita telah menerima kuasa tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk semuanya yang telah berpartisipasi melalui doa, tenaga untuk terus mengamankan gereja, dana untuk terus aksi peduli terhadap sesama, dan lain sebagainya. Mari kita lanjutkan untuk terus menuliskan kisah kehidupan kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ingat bahwa Ia pergi akan kembali untuk kita semuanya. Tuhan memberkati, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Allah senantiasa mengukir kehidupan kami. Dan untuk itu izinkan kami melanjutkan kisah ini. Kisah yang mendasari kasih untuk terus mampu berbagi. Kasih untuk terus mampu mendukung satu sama lain, sehingga kami semakin dikuatkan dalam menjadi saksi-Mu dan pemulih di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, perlengkapi kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu mendiami tubuh kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang selalu rindu datang ke hadapan-Mu, untuk mereka yang saat ini juga merasa bahwa tidak berarti, kiranya Tuhan selalu hadir melalui orang-orang di sekeliling mereka. Situasi yang kesulitan ekonomi, dalam kondisi apapun Tuhan yang tolong mereka. Tuhan berkati semuanya agar dapat diatasi sebaik mungkin. Berdoa untuk pemerintahan dan para pengambil keputusan. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Berdoa untuk gereja jemaat-Mu yang ada di Baki, GKJ Baki. Tuhan sertai dan kuatkan kami untuk saling bergandengan tangan menopang satu sama lain. Berdoa secara keseluruhan untuk masyarakat yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan pulihkan kami. Kiranya Roh-Mu menjamah dan menguatkan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.